Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas buku tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan, mata pelajaran PKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, advance me in knowledge and true understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Mata pelajaran PKN ini memiliki kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya, serta 4.4, yaitu menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tujuan pembelajaran PKN ini yaitu diharapkan Ananda mampu mengetahui pentingnya kerukunan, mampu mengetahui pentingnya kerjasama, serta mampu memahami makna semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang rukun dalam perbedaan pada subtema 1. Di sekitar kita pasti terdapat banyak perbedaan. Contoh perbedaannya adalah perbedaan fisik. Misalnya ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, dan yang lainnya. Kemudian ada juga perbedaan agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ataupun Konghucu. Juga ada perbedaan kegemaran dalam permainan, serta ada juga perbedaan kebudayaan. Nah, setiap perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Seperti ada pepatah yang menyebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal, seperti membangun bangsa dan negara Indonesia. Coba kalian bayangkan, jika setiap orang selalu mempermasalahkan perbedaan, tentu yang ada adalah perpecahan, sehingga kehidupan tidak terasa damai. Adanya perbedaan ini tentu dengan maksud dan tujuan. Tujuan adanya perbedaan diantaranya yaitu agar saling mengenal, agar saling berinteraksi, agar saling memahami, dan agar saling memberi manfaat satu sama lain. Namun, perbedaan akan menjadi masalah jika kita tidak menyikapinya dengan baik. Nah, bagaimanakah cara kita menyikapi perbedaan yang baik? Cara yang baik untuk menyikapi perbedaan diantaranya pertama, mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Yang kedua, hindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. Harus kalian ketahui bahwa setiap orang itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Dan yang keempat, bersikap sabar dan toleran dengan siapapun. Rukun dalam perbedaan. Seperti pada gambar berikut ini, sekelompok anak sedang bermain, padahal mereka itu berbeda agama, juga berbeda suku bangsa. Rukun dalam perbedaan yaitu saling menghargai atau toleransi terhadap semua perbedaan yang ada, sehingga menciptakan suatu kondisi yang damai dan tentram. Tentu banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari nilai kerukunan. Di antaranya, pertama, hidup akan lebih tentram dan damai. Kedua, menciptakan persaudaraan atau akan memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, akan terhindar dari perselisihan dan pertengkaran.
Hidup rukun itu tidak hanya di lingkungan masyarakat saja atau di lingkungan rumah saja, tapi di lingkungan sekolah juga harus diterapkan hidup rukun. Contoh hidup rukun di sekolah misalnya saling berbagi, seperti pada gambar berikut ini. Ada anak yang sedang berbagi makanan kepada teman yang lainnya, kemudian belajar bersama. Apabila ada teman kita yang belum memahami suatu materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengajari dia agar dia juga dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Contoh lainnya yaitu adalah bermain bersama. Ya, seperti pada gambar di sini, mereka bermain bersama tanpa melihat perbedaan yang ada. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bekerja sama mencapai tujuan pada subtema 2. Bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak contohnya ya. Misalnya di lingkungan keluarga ya. Keluarga tersebut saling bekerja sama membersihkan rumah. Kemudian contohnya di lingkungan sekolah, kerjasama dalam menyelesaikan tugas sekolah. Selain itu, di lingkungan sekolah juga ada bentuk kerjasama, yaitu kerjasama dalam membersihkan ruangan kelas atau dalam melaksanakan piket kelas. Nah, tujuan kerjasama itu diantaranya adalah dengan kerjasama akan mempermudah atau mempercepat proses suatu pekerjaan. Dengan kerjasama akan memudahkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dengan kerjasama akan mempererat hubungan persatuan antar sesama anggota kelompok. Nah, perlu kalian ketahui, apakah semua bentuk kerjasama memiliki tujuan yang baik? Coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada dua gambar. Gambar pertama adalah kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Kemudian gambar kedua adalah berkelahi. Ya, sama-sama berkelahi. Apakah kedua gambar ini memiliki tujuan yang baik? Tentu tidak ya. Jadi, dalam kerjasama itu kalian harus pahami bahwa ada bentuk kerjasama yang bertujuan baik. Contohnya, kerja kelompok, gotong royong membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Juga ada bentuk kerjasama yang bertujuan tidak baik. Contohnya, kerjasama menebang pohon sembarangan, atau kerjasama untuk menyakiti teman, dan kerjasama yang lainnya. Tentunya, kerjasama yang bertujuan tidak baik ini akan berakibat bagi diri kita sendiri ataupun bagi lingkungan. Contohnya ya, akibat terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar kita jika kita melakukan kerjasama dengan tujuan tidak baik. Terhadap diri sendiri, misalnya kita bekerja sama untuk mengotori kelas, maka kita akan mendapatkan hukuman dari guru. Kemudian, akibatnya terhadap lingkungan, apabila kita mengotori kelas, maka kelas tersebut tidak akan menjadi nyaman, tidak akan nyaman digunakan untuk belajar. Sikap yang harus kita lakukan terhadap bentuk kerjasama yang bertujuan tidak baik, diantaranya yaitu menghindari bentuk kerjasama yang bertujuan tidak baik. Selain itu, menegur apabila melihat orang melakukan kerjasama yang tidak baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bersatu kita teguh pada subtema 3. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ini merupakan sebuah semboyan. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh bermakna bahwa jika kita berada dalam satu bentuk ikatan yang utuh dan terus menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Sebaliknya, jika kita berada dalam satu bentuk ikatan yang utuh namun tidak menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan menjadi bangsa yang lemah, bahkan terpecah belah.
Menjaga persatuan dan kesatuan itu merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan harus dipupuk sejak dini dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan pada masa setelah kemerdekaan. Perlu kita ketahui ya, bahwa tanpa persatuan bangsa Indonesia ini tidak akan pernah ada. Berawal dari persatuan dalam perasaan senasib sepenanggungan di bawah penjajahan, lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 yang menjadi semangat pejuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, semangat persatuan dan kesatuan masih tetap harus dilaksanakan. Salah satunya dengan mengenal dan melestarikan keragaman permainan tradisional Indonesia. Contohnya yaitu permainan ini. Ada yang tahu ini permainan apa? Ya, ini adalah permainan Rangku Alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan Rangku Alu biasanya dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan Juni. Nah, persatuan ini tentunya memiliki manfaat ya. Yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara. Yang pertama yaitu memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi segala macam ancaman dan gangguan dalam bernegara. Kemudian, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menciptakan suasana yang tentram serta menjaga keutuhan bangsa untuk menghindari adanya perpecahan. Kemudian ada juga manfaat persatuan dan kesatuan bagi lingkungan masyarakat. Di antaranya yaitu menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, terjalinnya kerjasama antar warga seperti gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi atau saling menghargai antar warga masyarakat, menghindari konflik atau permasalahan antar golongan, dan meningkatkan kerukunan antar warga. Ada juga manfaat persatuan dan kesatuan bagi lingkungan sekolah. Ya, di antaranya yaitu menciptakan rasa peduli terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman, serta menumbuhkan rasa menghargai teman. Dan yang terakhir, manfaat persatuan dan kesatuan bagi lingkungan keluarga. Contohnya, menjadikan keluarga rukun, aman, dan damai, serta meningkatkan keakraban antar anggota keluarga. Nah, demikianlah pembahasan tentang PKN, Persatuan dan Kesatuan. Semoga Ananda sekalian dapat memahami apa yang disampaikan melalui video pembelajaran ini. Tetap semangat ya, jangan lupa juga jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.